Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Acal Ferian Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi kelas B Angkatan 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan algoritma penjadwalan CPU seperti FCFS, SJF, round robin, dan deadlock. Tugas dari penjadwalan CPU ini yaitu untuk memilih proses dan menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor atau CPU. Langsung saja, yang pertama kita akan menggunakan FCFS. Kita buka CPU OS simulator, buka compiler. Di sini masukkan program sederhana di bagian kiri atas. Kalau sudah, klik di kiri bawah compile, lalu compile. Nah, itu di sebelah kanan udah bisa dilihat outputnya. Itu hasil dari program yang tadi. Setelah itu pencet load in memory. Di sini kodenya udah ke save, pencet OK. Setelah itu pencet OS di sebelah compiler. Yang pertama yaitu first come first serve atau FCFS. Di sini artinya yang pertama kali datang berarti pertama kali dilayani. Setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. Jadi yang duluan dia yang dieksekusi duluan. Langsung kita atur P1-nya create new process. Nah, itu sudah masuk. Lalu ke P2-nya kita cek delayed process. Kita kasih 2. Lalu create new process lagi. Lalu untuk P3 priority-nya kita ubah jadi 2. Lalu delayed prosesnya nggak usah, langsung create new process lagi. Nah, itu di atas ada 1, 3, sama 2. 3 di atas karena dia nggak punya delay. Jadi nanti pas jalan 3 duluan baru 2. Nah, langsung kita start. Jangan lupa CPU speednya dinaikkan ke fast atau cepat. Di sini bisa dilihat juga log history-nya tuh di atas. P1 lalu P3 duluan, baru P2 di bawah. Nah, bisa dilihat di situ yang terakhir itu P2 karena ada delay-nya tadi, delay-nya lebih besar. Selanjutnya kita ke SJF atau shortest job first. Sesuai namanya, proses yang punya CPU burst paling kecil atau waktu paling kecil dilayani duluan. Lalu untuk priority-nya diubah jadi preemptive. Lalu P1-nya priority-nya nggak usah kita ubah, 2. Langsung create new process aja. Untuk P2-nya priority-nya kita set 4, lalu delayed-nya 2. Langsung create new process. Lalu untuk P3 priority-nya kita set jadi 1, delayed-nya dicentang. Lalu diubah jadi 1 juga. Create new process. Kalau sudah, kita pencet start. Proses pertama tuh P1 yang paling atas. Lalu P3. Nah, habis itu baru P2. Di sini bisa dilihat log history-nya. Untuk
untuk selanjutnya yaitu round robin. Round robin ini merupakan penjadwalan yang pakai preemptif juga. Jadi penjadwalan tanpa prioritas. Round robin ini mirip FCFS, cuma ada pembatasan waktu. Jadi kalau misalnya ada proses yang melewati batas waktu, makanya kalau dia tidak selesai bakal lanjut ke proses yang selanjutnya. Di sini untuk RR time slice-nya kita ubah ke second, jadi 2 second atau 2 detik. Seperti yang saya bilang tadi, di sini pakai preemptif, sama kayak SJF. Jadi dia tanpa prioritas. Di sini delay-nya di checklist, lalu dibiarkan aja 1 untuk P1. Jangan lupa diubah ke second, jangan ticks. Lalu create new process. Untuk P2 kita checklist lagi, lalu kita coba ubah ke 3, lalu create new process. Lalu untuk P3 delete prosesnya kita nyalakan lagi, lalu kita set ke 2, create new process lagi. Seharusnya yang P2 ini, jadi dia kalau selesai nggak selesai bakal lanjut ke program selanjutnya atau proses selanjutnya. Kita coba start. Di situ bisa dilihat P1, P3, P2 langsung ke P1 lagi. Jadi dia nggak selesai bakal lanjut ke proses selanjutnya, tergantung pembatasan waktu yang kita atur. Selanjutnya kita akan mencoba deadlock. Nah, buka lagi CPU OS simulatornya, lalu ke compiler. Saya akan memasukkan program untuk mengimplementasikan atau mencoba deadlock dari P1 hingga P4. Tiap menambahkan program, kita harus mengcompile programnya satu-satu, lalu memencet load in memory satu-satu juga. Lakukan hingga P4 sudah berhasil ke load juga. Setelah itu kita masuk ke OS simulator lagi. Pencet P1 pada program, lalu create new process. Ulangi hingga ke P4. Nah, ini sudah keurut semua programnya dari P1 sampai P4. Lalu langsung kita pencet start. Bisa dilihat di kiri bawah, seluruh proses tuh masuk ke waiting proses, berarti dia nggak jalan, masih nunggu satu sama lain. Kita coba di view resource. Nah tuh ada 4 yang merah, lalu ada tulisan warning, proses deadlock is detected. Berarti ini ada proses deadlock yang sedang terjadi. Nah, buat ngejalanin lagi itu caranya mudah. Tinggal pencet release salah satu dari 4 yang stuck itu, terserah mau yang mana. Ini kita release R3, nanti yang lain harusnya mengikuti juga. Nah itu diikuti R2, lalu diikuti R1, lalu R4. Bisa dilihat di situ prosesnya udah jalan semua, deadlocknya udah terhenti atau selesai.